Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari yang bahagia ini kita akan segera bersama-sama untuk membahas masih dalam kaitan dengan mengungkap misteri yang ada di balik pintu tirai atau mengungkap rahasia ruangan Maha Suci. Dan oleh kemurahannya kita sudah memasuki pada season yang ke-35. Dan pada season ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memperhatikan dengan baik, karena memang kita sudah berada di dalam pembahasan mengenai bagaimana kita berada di dalam ruangan Maha Suci itu, berada di daerah atau lingkup daerah kesempurnaan itu, bagaikan kita menjadi kehidupan yang disempurnakan oleh Tuhan. Dan arti daripada sempurna yang sudah kita pelajari adalah yang pertama memiliki kedewasaan rohani. Jadi ini sempurna itu artinya menjadi kehidupan yang memiliki kedewasaan rohani. Kalau kita balik, kedewasaan rohani itu menunjukkan bahwa kita berada di dalam lingkup kesempurnaan. Ya. Oleh karena itu, coba kita akan segera masuk ke dalam pembahasan itu. Tapi sebelum itu kita akan lebih dulu membaca bahwa atau untuk mencapai kesempurnaan atau memiliki kedewasaan rohani tidak dapat ditentukan oleh lamanya kita mengikut Tuhan. Ya, ini kita akan masih memperdalam terhadap hal ini, tetapi sangat tergantung, sangat ditentukan oleh makanan rohani yang bagaimana yang kita konsumsinya itu, yaitu makanan rohani yang bentuknya keras atau makanan rohani yang lebih tinggi dari makanan rohani yang sifatnya dasar-dasar saja. Ya. Untuk itu coba sedikit kita akan baca kembali di dalam Ibrani pasal yang kelima. Kita baca Ibrani pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-11 lebih dulu, Mang. Ibrani 5 ayat 11. Iya. Tentang hal itu. Tentang hal itu, ini sedikit perhatikan kata-kata tentang hal itu. Apa yang dimaksud hal itu? Terus? Banyak yang harus kami katakan. Iya. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Perhatikan ayat 12. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ya, terus? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Ditinjau dari sudut waktu lamanya. Terus? Sudah seharusnya menjadi pengajar. Iya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Iya. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebenarnya yang dikatakan tentang hal itu berbicara tentang hal makanan, terutama makanan yang keras, sifatnya makanan yang keras, ya. Teruskan, Mang, coba ayat 13 dan 14 kita selesaikan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran.
sebab ia adalah anak kecil. Dalam salinan bahasa Indonesia terjemahan yang sederhana dikatakan, karena siapa yang masih minum susu saja, berarti dia masih bayi. Orang yang seperti itu belum siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Ajaran yang bagaikan makanan yang keras itu. Karena belum terlatih bagaimana caranya membedakan ajaran yang memimpin kepada hidup benar dan dari ajaran yang menyesatkan. Jadi ini penting artinya. Terus ayat 14. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Sedangkan orang-orang yang dewasa secara rohani siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Siap untuk makan makanan yang keras. Terus? Yang karena mempunyai pancara indera yang terlatih, Iya. untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Karena mereka sudah melatih diri mereka untuk membedakan antara ajaran benar dengan ajaran yang jahat. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan memperhatikan secara khusus tentang hal yang sangat penting, yaitu makanan. Ya, ini bagaikan satu kebutuhan pokok ya. Makanan ini bisa dikatakan kebutuhan pokok bagi orang yang orang yang hidup itu sangat membutuhkan makanan ini. Jadi saya ingin memberikan penekanan kepada saya dan saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan bahwa tentang ajaran yang lebih tinggi dari ajaran dasar tentang Kristus yang sama dengan ajaran bagaikan makanan yang keras, itu sangat menentukan keberhasilan kita di dalam mengikut Tuhan, terutama untuk mencapai kehidupan yang disempurnakan. Orang yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani sangat ditentukan oleh adanya makanan ini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara dan sekalian yang sangat dicintai Tuhan untuk mari kita akan bersama-sama bahas bersama-sama. Jujur saya sampaikan kepada saudara, untuk menggumuli pengajaran kesempurnaan atau pengajaran mengenai ruangan maha suci ini, saya sudah cukup lama. Artinya jangka waktu yang saya pergunakan untuk menggumuli pengajaran ini sudah sangat lama. Bisa dikatakan sejak tahun 98 sampai sekarang, kurang lebih 24 tahun saya bergumul ini. Tetapi pada akhir-akhir ini saya berterima kasih kepada Tuhan dan untuk mengajak kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk bersama-sama mengungkapnya. Ya, karena ini merupakan kebutuhan pokok. Sebab kalau kita baca tadi di dalam Ibrani pasal yang kelima, kalau saja kehidupan kita dalam mengikut Tuhan ini dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tapi kita belum mendapatkan makanan yang keras ini, maka sekalipun umur kita ini sudah tua, sudah lama, tapi dikatakan oleh firman Tuhan kita ini masih bayi, atau menjadi kehidupan yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi ini sangat fatal. Bayangkan kita dalam mengikut Tuhan, apalagi dalam pergumulan kita untuk kita bisa beribadah dari minggu ke minggu, itu bukan hal yang mudah. Kita bergumul, mengeluarkan waktu, tenaga, apapun yang semuanya, karena memang kita ingin memperoleh makanan supaya kita memiliki pertumbuhan rohani yang mengarah kepada apa tadi dikatakan, kepada pengajaran yang membawa kita kepada hidup yang benar. Jangan sampai membawa kehidupan kita kepada penyesatan. Ini berbicara tentang tujuan, mencapai tujuan,
dan tidak mencapai tujuan. Kalau kita tersesatkan, maka kita tidak sampai kepada tujuan. Ya, oleh karena itu apalagi Tuhan sangat menyampaikan dengan agak sedikit keras kepada kita. Memang ini kehendak Tuhan. Tidak bisa tidak kita ini harus bisa masuk ke dalam rencananya Allah. Di mana Allah telah merencanakan kepada kita untuk lebih baik dari para pendahulu-pendahulu kita. Yaitu apa? Menjadi kehidupan yang sempurna. Ya, oleh karena itu mari jangan sampai waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini kemudian tidak ada manfaatnya. Karena kalau ditinjau lamanya atau waktu yang kita alami ini, sudah seharusnya kita memiliki pengajaran. Seorang guru, Tuhan jelaskan, memiliki pengajaran, apalagi pengajaran yang bisa membawa kita kepada tujuan. Ya, jangan sampai kita tersesatkan. Oleh karena itu, mari pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama-sama renungkan dalam tentang makanan apakah, atau apakah makan yang keras itu, atau ajaran yang lebih tinggi dari ajaran dasar itu. Kita bahas secara mendalam dulu tentang apa makanan yang keras itu. Seperti tadi dijelaskan, hal itu banyak. Oleh karena itu kita harus kembali lagi sebagaimana yang sudah kita perhatikan atau di dalam Ibrani pasal yang kelima, sekali lagi Mang, kita baca. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang kelima itu, pada ayat, kita agak sedikit mendalam saja, ayat yang ketujuh Mang. Ibrani 5 ayat 7. Iya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus ketika hidup di dunia ini, Yesus ketika menjadi manusia berada di dalam dunia ini, terus Mang, ia telah mempersembahkan doa iya, dan permohonan dengan ratap tangis iya, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. teruskan. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Jadi ketika Yesus menjadi manusia itu, dia selalu memohon kepada Tuhan, kepada Allah, dengan sungguh-sungguh banyak jeritan. Ya, karena dia percaya bahwa Allah pasti bisa menyelamatkan dia dari kematian. Ya, dan Tuhan menjawabnya. Teruskan ayat 8 sekarang. 8. Dan sekalipun ia adalah anak, Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. ia menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Semua derita itu dia taati. Terus Ayat 9. Iya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. bagi semua orang yang taat kepadanya. Teruskan Mang. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi tentang hal inilah, tentang kehadirannya Tuhan sebagai manusia yang telah mencapai kesempurnaannya dan yang telah ditetapkan, dipanggil khusus oleh Allah menjadi imam besar. Jadi imam besar Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah kita ini adalah imam besar yang sempurna, yang penetapannya itu ditetapkan oleh pola peraturan Melkisedek. Jadi inilah bentuk dari makanan yang keras itu. Tentang apa? Tentang adanya Yesus Kristus yang sudah mencapai kesempurnaannya itu ditetapkan, dipanggil oleh Allah menjadi imam besar menurut pola Melkisedek. Ini makanan yang keras.
Jadi sekalipun waktu yang kita gunakan itu lama, tapi kalau kita tidak mendapatkan makanan yang spesial ini, makanan yang penting ini, bagaikan makanan pokok, makanan sehari-hari secara rohani bagi kita, yang bentuknya makanan keras atau ajaran yang bentuknya lebih tinggi dari pengajaran dasar itu, sangat-sangat fatal. Karena waktu-waktu yang kita jalani itu tidak bermanfaat untuk menjadikan kehidupan kita ini sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Jadi kalau sampai sekarang ini kita belum menemukan makanan jenis ini, bentuk ini, sangat dikhawatirkan. Karena memang pada akhirnya Tuhan tidak bisa memberikan kepada kita makanan yang keras. Karena kita masih bayi secara rohaninya. Jadi ya tidak bisa. Sungguh waktu yang kita jalani. Oleh karena itu secara khusus saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pada akhir-akhir ini, bahkan maaf saya katakan juga, saat inilah mata saya sangat terbuka. Dan saya boleh mengerti ini oleh karena kemurahan Tuhan. Mengenai adanya makanan yang sangat menentukan. Makanan pokok kebutuhan kita sehari-hari. Di dalam mengikut Tuhan secara rohani. Supaya kita semakin lama bukan masih tetap bayi. Tapi semakin lama semakin dewasa. Supaya kita bisa mencapai kesempurnaan. Sebab sempurna itu artinya memiliki kedewasaan rohani. Ya, oleh karena itu, mari pada siang hari ini saya ingin untuk mengajak saudara yang sangat dicintai Tuhan bersama saya. Mari kita bahas bersama-sama mengenai makanan yang sangat penting, sangat menentukan pertumbuhan rohani kita untuk sampai kepada tujuan kita, tujuannya Tuhan di dalam merencanakan atas kehidupan kita, supaya kita menjadi kehidupan yang disempurnakan dalam arti memiliki kedewasaan rohani itu ya. Oleh karena itu, apalagi saya ingin sedikit mengajak saudara-saudara yang dicintai Tuhan untuk kembali apa tugasnya, apa sih pentingnya imam besar itu hadir. Ya, ini kalau di dalam sejarahnya peribadahan di zaman Musa dulu, kalau ibadah dari umatnya itu tidak ada imam besarnya, bagaimana? Bagaikan jemaat tanpa ada pimpinannya. Ya. Jadi imam besar ini memang menentukan, tapi saya ingin pada siang hari ini untuk bersama-sama membahas tentang tugas pokok dari imam besar. Karena ini akan menjadi santapan rohani kita yang sangat menentukan keberhasilan kita di dalam mencapai kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Coba Mang, kita baca kembali di dalam Ibrani pasal yang kelima itu. Coba kita baca ayat yang pertama dulu Mang. Ayat yang pertama. Ibrani 5 ayat 1. Iya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia untuk apa? Ini tugas pokoknya imam besar ini. Penetapan Allah adalah dalam hubungan mereka dengan Allah. Dalam menentukan keberhasilan kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau tidak ada imam besarnya, kita ini nggak bisa terhubung dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa menghubungi kita, kita tidak bisa menghubungi Tuhan. Karena tugas pokoknya Tuhan itu menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Ya, itu sebabnya seharusnya hubungan kita dengan Allah jangan ada satu gap.
tapi harus ada yang menjembataninya, yaitu adanya seorang imam besar yang dipilih oleh Allah. Terus Mang, supaya ia mempersembahkan persembahan ini tujuannya. dan Terus korban karena dosa. yang penting, tujuannya dia menghubungkan kita dengan Allah ini terutama dengan permasalahan persembahan kita ini untuk diterima kepada Tuhan. Yang paling utamanya adalah korban penghapus dosa. Korban yang bisa menyelesaikan dosa. Atau mungkin ini bicara ketebusan. Sebab apa artinya kita mencari keselamatan kalau dosa kita tetap tidak terselesaikan? Jadi sangat penting. Tugas pokok daripada imam besar ini adalah untuk mempersembahkan persembahan penghapus dosa. Bisa kita katakan sama dengan untuk menjadikan manusia itu tidak berdosa. Atau menjadikan manusia umatnya itu sempurna. Oleh karena itu sangat menentukan. Coba kita loncat saja Mang pada ayat yang ketiga Mang. Ayat 3. Ya. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, Ya. bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Jadi tugasnya imam besar itu bahkan dikatakan ayat 3 itu harus, tidak bisa tidak, bahwa dia harus punya persembahan khusus yang namanya untuk penghapus dosa, korban untuk menyelesaikan dosa, baik dosa umatnya maupun dosa dirinya sendiri. Ya, itu kalau secara manusia dulu menggunakan pola menetapkan kepada Harun seperti kita baca ayat 4 Mang. Ayat 4. Ya. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat dirinya untuk menjadi imam besar, tidak bisa, kata Tuhan menurut ayat 4 terus. Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Ya, tetapi dipanggil dan dipilih oleh yang memanggil dan memilih seseorang itu menjadi imam besar itu tidak bisa kecuali Allah sendiri. Jadi ini adalah memang hak prerogatifnya Allah untuk menetapkan imam besar itu karena dia menjadi orang kepercayaannya Allah, tapi juga menjadi orang yang dipercaya oleh umatnya. Ya, jadi kepercayaannya Allah supaya kalau dia mengajukan, menghubungkan kita dengan Allah, dipercaya oleh Allah. Jadi memang mempunyai kriterianya sendiri. Itu penentuannya tidak bisa orang lain. Penentuan dari Allah sendiri. Ya. Ayat yang kelima, Mang. Demikian pula Kristus. Demikian pula Kristus. Yesus. Terus? Tidak memuliakan dirinya sendiri. Dia tidak mengangkat dirinya untuk menjadi imam besar. Tidak. Terus? Dengan menjadi imam besar. Terus? Tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Ya apa? Anakku engkau. Anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Terus? Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Ada nas lain, ayat lain mengatakan. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek. Ini pilihan Tuhan kepada Yesus Kristus. Sama dengan pilihan Tuhan sebelum Yesus Kristus, yaitu Harun. Yang menurut tata laksana pola, menurut Taurat. Peraturan Lewi yang dikenal dengan imamat Lewi. Itu harus dijabat oleh Harun dan anak-anaknya. Tapi Allah kemudian menetapkan imam besar yang terkini, yaitu Yesus, yang diangkat oleh Allah sebagai anaknya sendiri, tapi juga menjadi imam untuk selama-lamanya. Jadi penetapan Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek itu memang ketetapan dari Allah. Ya, inilah yang bagaikan makanan yang keras,
yang harus kita peroleh. Sebab kalau kita tidak memperoleh makanan seperti ini, makanan yang keras, makanan yang menampilkan Yesus sebagai imam besar menurut pola Melkisedek itu, maka kita tidak akan bisa menjadi dewasa-dewasa kalau kita tidak menerima ini. Ya, sekalipun lama, mungkin sampai akhir zaman nanti, kalau kita tidak menemukan makanan seperti ini, sudah jelas. Bahkan di dalam 1 Korintus 3 seperti yang kita baca, Tuhan sampai sekarang pun tidak akan bisa memberi. Jadi kalau Tuhan tidak memberi, waduh, bagaimana kita mengikut Tuhan ini? Masihkah kita itu menjadi anak-anak saja? Apakah kita masih menjadi bayi? Artinya kita tidak bisa menjadi sempurna. Yang paling fatal adalah seperti kehadirannya Yesus ke dunia ini sebagai manusia ini dan sebagai imam besar, dan proses untuk menjadi imam besar ini Yesus begitu taat di dalam menderita, penderitaan demi penderitaan, sampai dianggap penderitaannya oleh Tuhan itu selesai. Jadi betul-betul prosesnya itu luar biasa. Sesudah itu baru kemudian Allah memanggil dia sebagai imam besar. Proses yang dijalani oleh Yesus ketika menjadi manusia itu sungguh-sungguh derita. Itu betul-betul dipelajarinya, dialaminya sampai selesai. Baru kemudian dia menjadi kehidupan yang disempurnakan dan ditetapkan sebagai imam besar. Kehadiran Tuhan yang seperti ini tuh kalau kita tidak baca makanan yang keras, seperti kita nggak menghargai kedatangan Tuhan. Atau kita sama sekali tidak mempunyai Tuhan sebagai imam besarnya. Dan ini apalagi sedikit saya perdalam pola pengangkatan Tuhan terhadap Yesus itu menggunakan pola Melkisedek. Menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan keturunan seperti Harun dan anak-anaknya, karena peraturan itu sudah tidak digunakan oleh Tuhan. Alasan Tuhan tidak menggunakan peraturan Harun, imamat Lewi itu, karena alasan pokoknya imamat Lewi itu tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Tidak bisa membawa kita kepada tujuan kita. Jadi ya pasti kita akan tidak bisa menjadi dewasa-dewasa terus. Tapi coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-7. Ya, ini sebenarnya sering dan selalu Tuhan ajarkan kepada kita, tapi memang betul-betul karena ini memang pembahasan mengenai imam besar menurut peraturan Melkisedek, yaitu Yesus yang sudah menjadi sempurna. Ini sebenarnya banyak yang Tuhan mau jelaskan. Dibutuhkan kelambanan, jangan sampai kita lamban. Saya memang hari-hari ini merenung, aduh Tuhan, seringkali memang kita sebagai manusia kadang memiliki keterbatasan kelambanan ini ya, yang harus kami perangi supaya jangan sampai kita lamban di dalam mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, terutama pada hari-hari ini. Sangat penting kita supaya kita dapat mencapai kedewasaan kita. Coba langsung saja kita baca Ibrani 7 sekali lagi ayat yang ke-11 kita perhatikan dengan baik. Ibrani 7 ayat 11. Iya. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, iya, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Ya, di dasarnya Taurat. Terus apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Iya. Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan. Jadi ini sebenarnya adalah kehendak Tuhan, atau mungkin kebijaksanaan daripada Tuhan, karena kalau kita mendasarkan kepada imamat Lewi, jelas-jelas kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Dengan kata lain, kita tidak bisa mencapai kedewasaan rohani.
Ya, salah satu arti daripada sempurna itu adalah dewasa rohaninya. Jadi kita dia bisa sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Sehingga Allah kemudian mengangkat imam lain, yaitu imam menurut Melkisedek. Ya. Coba Mang kita baca terus saja, loncat saja Mang. Ayat 12. Ya. Sebab jikalau imamat berubah, Iya. dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi hukumnya oleh Tuhan dirubah supaya dapat merubah imamat itu. Atau karena memang untuk kepentingan imamat yang dirubah oleh Tuhan itu, maka hukumnya dirubah. Jadi hukum yang Taurat itu ditiadakan dan kemudian diganti dengan menurut Melkisedek. Teruskan Mang, perhatikan dengan baik. Sebab ia dimasukkan di sini Iya. termasuk suku lain. Ya, jadi menurut Melkisedek yang dikatakan oleh Tuhan sebagai solusi untuk bisa mencapai kesempurnaan itu suku lain, bukan suku Lewi. Ya, ini teruskan Mang. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Jadi selain suku Lewi tidak pernah ada peraturan yang mengatur untuk seseorang itu menjadi imam, apalagi imam besar. Tidak bisa. Jadi gitu. Ini hukumnya kalau hukum Taurat atau peraturan menurut Lewi itu. Ayat 14 Mang. 15. Sebab telah diketahui semua orang Semua orang tahu bahwa Tuhan kita berasal dari suku. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita itu bukan berasal dari suku Lewi, tapi dari suku Yehuda, suku lain. Terus Mang? Dan mengenai suku itu, Ya, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Musa tidak mengizinkan suku lain itu menjadi imam. Itu bagiannya, tugas pokoknya Harun yang ditetapkan oleh Allah menjadi imam besar dan anak-anaknya sudah menjadi ketetapan Allah. Tidak boleh suku lain, bahkan tidak boleh orang lain. Itu pilihan Tuhan. Tidak bisa kita ganggu gugat karena kita nggak bisa mengangkat diri kita untuk menjadi imam besar. Itu prerogatifnya Allah. Allah lah yang berhak menentukan imam besar itu. Nah, istilahnya hak prerogatif. Jadi memang tidak bisa orang lain melakukan itu kecuali Allah. Mengangkat, memilih, memanggil seseorang jadi imam besar. Kalau dulu Harun dan sekarang ini Yesus yang dari suku lain. Oleh karena itu teruskan Mang ayat 15. Ayat 15. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi. Ya. Jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Sudah jelas lagi ini. Perbedaannya jelas antara imam besar menurut peraturan Harun dan imam besar menurut Melkisedek itu perbedaannya jauh. Yang jelas imam besar menurut Melkisedek itu nanti kita baca, dia diangkat terutama untuk memberi harapan kepada kita umatnya ini bisa mencapai kesempurnaan. Karena ini yang menjadi permasalahannya, mengapa sistem ini, pola ini harus diganti oleh Tuhan? Karena persoalan tidak dapat menyempurnakan. Coba Mang terus lanjutkan Bang ayat 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Iya, tidak berdasarkan menurut peraturan manusia. Seperti dalam bahasa Indonesia sederhana ya, saya merasa dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dia diangkat sebagai imam besar atau imam agung bukan karena peraturan lama yang berdasarkan keturunan jasmani, melainkan karena dia, Yesus itu memiliki kuasa yang tidak bisa dibinasakan, tidak bisa mati. Yaitu kuasa yang hidup selama-lamanya. Ini dasar hukumnya itu adalah karena Yesus itu beda dengan Harun. Kalau Harun sudah jelas dia harus terus tiap tahun mempersembahkan korban untuk dirinya. Tapi Yesus satu kali untuk selama-lamanya.
Bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Karena dia telah mencapai sempurna. Di dalam Ibrani 5 tadi. Dia sudah mencapai kesempurnaannya. Dia tidak perlu ada korban untuk dia. Ya, karena bahkan dia mengorbankan dirinya untuk umatnya. Supaya umatnya itu disempurnakan oleh Tuhan. Karena Yesus memiliki kuasa yang tidak, yaitu kuasa. Coba Mang tambahkan ayat 17 Mang. 17. Ya. Sebab tentang dia diberi kesaksian. Sebab tentang dia, atau inilah yang tertulis dalam Alkitab kita tentang Yesus. Apa? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yesus adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi ini sedikit yang ada saya jelaskan secara komprehensif bahwa makanan yang keras itu adalah makanan berupa suatu pemberitaan, berupa suatu pengajaran tentang Yesus sebagai imam besar dan Yesus yang sudah sempurna ditetapkan, dipanggil oleh Allah menjadi imam besar menurut pola Melkisedek. Pola Melkisedek ini adalah satu pola yang memberi harapan kepada kita untuk bisa menjadi kehidupan yang disempurnakan. Kalau kita menggunakan pola yang lama, menurut peraturan Harun, tahbisan imam-imam Harun itu tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Sehingga Allah menggunakan pola Melkisedek yang memberi harapan, bahkan memberi kepastian untuk kita menjadi kehidupan yang dewasa rohani kita, atau menjadi kehidupan yang sempurna. Karena yang kita makan ini adalah jelas makanan yang sangat bergizi tinggi. Makanan yang mampu memberikan kepada kita menyelesaikan masalah dosa. Ya, tugasnya adalah terus coba kita baca langsung saja ayat 19 kita tambahkan. 19. Ya. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Sama sekali dikatakan di sini, karena dengan mentaati hukum Taurat siapapun tidak akan pernah menjadi sempurna. Sampai kapanpun. Waktu yang kita lakukan sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi sempurna. Artinya tidak bisa menjadi dewasa. Karena makanan ini adalah makanan yang lunak, bagikan susu saja. Bukan makanan untuk orang dewasa yang tidak mendewasakan. Jadi sampai kapanpun nggak bisa menjadikan kita sempurna. Kalau kita makan makanan menurut imam besar Harun dan anak-anaknya yang berdasarkan hukum Taurat itu. Terus Mang? Tetapi sekarang ditimbulkan. Perhatikan ayat ini menekankan tetapi sekarang. Apa Mang? Ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Ada harapan. Tuhan timbulkan, Tuhan nyatakan. Ini loh solusinya yang akan memberi harapan kepada kita yang lebih baik. Untuk apa Mang? Untuk yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita mesti ingat, untuk kita bisa mendekat kepada Allah, tidak kita menghadap kepada Tuhan. Ya, itu tidak sembarangan itu. Pas pampresnya itu malaikat yang menjaganya, dia harus diseleksi. Harus orang-orang yang dikuduskan dan dijadikan tidak bercacat. Untuk menjadikan kudus dan tidak bercacat itu perlu makanan yang keras, makanan tentang pelayanan, makanan tentang pemberitaan, makanan tentang pengajaran kesempurnaan, yaitu Yesus sebagai imam besar menurut pola Melkisedek. Jadi kalau kita tidak menerima makanan yang keras ini, kita tidak mungkin bisa menghadap leluasa kepada Allah. Tapi dengan adanya pengangkatan menurut Melkisedek, imam besar yaitu Yesus Kristus, sekalipun dari suku lain, orang lain dari imamat, dari peraturan Harun, itu dimungkinkan.
Dan kemudian dasarnya itu bukan Taurat. Dasarnya itu adalah peraturan Melkisedek. Peraturan Melkisedek yang kita baca dalam 16 itu adalah satu peraturan bagaimana supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang tidak dapat binasa, tidak dapat mati. Dan itu yang memiliki itu kuasa untuk kita dihidupkan itu hanya Yesus. Dia yang mempunyai kuasa, memiliki kuasa untuk menjadikan kita memperoleh kehidupan yang tidak dapat binasa. Oleh karena itu, inilah peraturan Melkisedek yang sejak awal telah menetapkan Yesus sebelum lahir pun sudah ditetapkan menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, coba memang saya ingin tambahkan sekali lagi, saya tambahkan satu kesimpulan saja. Coba memang kita baca langsung saja, kita baca ayat 25 mang, satu ayat sebenarnya. Pasal 7 itu sangat menjelaskan konkret tentang peraturan Melkisedek. Ayat 25 saja. Ayat 25. Ya. Karena itu Oleh karena itu ini sebagai satu kesimpulan. ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Yesus sanggup juga. Bukan hanya kita bisa memiliki harapan, bukan harapan kosong. Karena Yesus sanggup. Dia bisa. Dia mampu. Dia punya kemampuan. Dia punya kuasa. Untuk menjadikan kita sempurna. Nah, ini luar biasa. Terus Mang? Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, Iya. sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ayat 26 tambahkan satu ayat. Ayat 26. Atau ayat A saja. Bagian A saja. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Ini yang kita perlukan. Imam besar yang mempunyai kemampuan, sanggup menyelamatkan kepada kita yang datang kepada Allah untuk menjadi sempurna. Jadi ini adalah satu kemampuan, kesanggupan. Jadi kalau nggak sanggup mundur. Jadi ini Yesus bisa. Kalau menurut Harun tidak mungkin, tapi Yesus sangat amat mungkin. Karena Yesus mempunyai kemampuan, kesanggupan yang sungguh-sungguh untuk menjadikan kita yang datang kepada Allah, yang mengikut kepada Allah dengan sungguh-sungguh ini untuk dijadikan sempurna. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saya sedikit mengambil kesimpulan pada season yang ke-35 ini adalah bahwa kehadirannya Tuhan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek ini bisa dikatakan merupakan kebutuhan pokok kita. Karena ini bagaikan makanan rohani yang keras. Memang makanannya itu ya tidak gampang ya. Ya ini keras memang. Tidak hanya ditelan begitu saja, perlu. Karena ini kalau menurut Ibrani 5 bagaikan satu pelatihan. Kita terus dilatih. Supaya nanti kalau kita diperadabkan kepada pertandingannya, sungguh kita sudah terlatih. Dan kita bisa memenangkan pergumulan itu. Ya, jadi ini saya ingin mengajak kepada saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan ini. Saya juga mengambil satu kesimpulan. Kalau saja kehidupan kita sampai waktu sekarang ini, yang sudah lama kita mungkin, kalian mungkin sejak lahir, ya sudah menjadi orang pengikutnya Tuhan, menjadi orang Kristen. Kalau saya dari tahun 74 ya sampai sekarang. Ini sudah hampir 50 tahun saya ini. Tahun depan saya 50 tahun mengikut Tuhan, satu jubileum. Ya, jadi, kalau sampai dalam perjalanan saya sewaktu 50 tahun ini, maaf kata saya belum bisa menemukan Yesus sebagai imam besar menurut pola Melkisedek. Sama dengan saya tidak mendapatkan makanan rohani yang bisa mendewasakan rohani saya.
Jadi selama hampir 50 tahun itu, saya tetap kondisi saya itu bayi saja. Dan Tuhan tidak bisa memberikan, karena saya tidak mampu. Masalahnya ada kelambanan. Ya, jujur, aduh, hari-hari ini saya sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan ya. Tuhan, janganlah kebodohanku, kelambananku ini mengganggu perkembangan rohaniku. Berikanlah kemurahan-Mu supaya saya bisa menangkap, menerima pemberitaan Yesus sebagai imam besar ini. Supaya saya mendapatkan makanan, jaminan, makanan pokok. Jadi ya memang keras tapi ya tidak bisa, tidak. Kalau orang nggak makan 1 hari saja, sudah. Jangankan makan 1 hari, nggak sarapan aja ada tolah-toleh. Jadi ini sudah harus menjadi makanan pokok kita. Terutama bagi saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan. Ini dan Tuhan sebenarnya merupakan jaminan. Karena Dia mempunyai kesanggupan untuk membawa kita kepada kesempurnaan itu. Sekali lagi, nanti kita akan bahas pada season yang ke-36, pada topik yang berikutnya, faktor ini sangat menentukan, tapi makanan ini sangat menentukan. Coba Mang, sekali lagi ya, sebelum kita akhiri, kita akan perhatikan secara dalam. Coba kita baca Mang, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Sebenarnya saya ingin masuk ke dalam pembahasan ini pada season ini, tapi saya masih didorong oleh Tuhan supaya saya dan saudara-saudara betul-betul paham, betul-betul mengerti betapa pentingnya makanan yang keras ini. Makanan yang bagaikan pengajaran yang lebih tinggi dari pengajaran dasar ini. Karena sangat menentukan kedewasaan kita, kesempurnaan kita. Jadi kalau kita tidak makan makanan ini, kalau saya agak kasar sedikit, seperti kita menolak kehadirannya Yesus sebagai manusia datang ke dunia ini untuk menjadi imam besar. Akhirnya imam besar yang kita terima ya imam besar yang lama menurut Aaron dan anak-anaknya ya, dan itu tidak mungkin kita menjadi sempurna. Makanya Tuhan sangat memberikan kepada kita satu harapan yang besar, bukan harapan kosong, karena Yesus dikatakan tadi dalam Ibrani 7 betul-betul mampu, memiliki kemampuan untuk membawa kita menjadi kehidupan yang sempurna. Kedatangan kita kepada Tuhan tidak sia-sia, tidak nihil, tetapi mempunyai poin yang sangat penting. Kita terpuaskan, kita kenyang, dan kita bertumbuh ke arah sempurna dalam arti kedewasaan rohani. Tidak hanya, tapi kalau kita hanya makan, tidak menerima pengajaran ini, yang paling fatal lagi, kita nggak bisa melatih diri kita untuk bisa membedakan. Ini ajaran yang memang benar untuk membawa kita kepada tujuan kita. Atau pengajaran yang jahat, tidak membawa kita kepada tujuan ini. Karena kita tersesatkan. Jadi ini sungguh seperti sia-sialah. Di dalam kita mengikut Tuhan ini memerlukan waktu. Ya, tiap minggu kita harapkan Tuhan, berikanlah, karena kebutuhan kami sebagai manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Sungguh ini saya rasakan dalam diri saya sendiri. Apalagi dengan Tuhan izinkan mengalami sakit itu terasa sekali bahwa manusia ini memang lemah. Tapi kita sangat bersyukur karena Tuhan tampil di tengah-tengah kita sebagai imam besar yang mempunyai kemampuan
yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kuasa untuk menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang tidak dapat dibinasakan. Dan kita akan hidup selama-lamanya. Karena Tuhan menetapkan Yesus sebagai imam besar dengan peraturan yang seperti itu, yaitu menurut Melkisedek. Peraturan yang bukan menurut peraturan-peraturan manusia, peraturan yang menentukan kepada Yesus sebagai imam besar karena dia memiliki kuasa untuk menjadikan kehidupan kita ini tidak dapat dibinasakan. Oh, luar biasa ya. Oleh karena itu, sungguh patut berterima kasih. Jangan sampai kita beribadah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dalam mengalami pergumulan, kita tidak memperoleh kuasa apapun. Karena kalau yang lain itu tidak mungkin menyempurnakan, tapi Yesus menjamin kepada kita ya. Coba Mang, sebagai mungkin ke arah penutup 1 Korintus 3 Mang, kita baca dalam ayat yang pertama Mang, lebih dulu ayat pertama saja sebelum nanti kita masuk ke dalam 1 Korintus 3 ayat 1. ya. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti pada waktu itu, waktu yang lalu lah, tidak bisa berbicara kepada kalian kepada dengan manusia rohani. Orang-orang yang rohani, orang-orang yang mempunyai roh Allah. Tuhan seperti gak bisa berbicara kita secara rohani. Tuhan tidak bisa berbicara kita seperti orang-orang yang punya roh Allah, orang-orang yang rohani. Ya, terus Mang? Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Tapi hanya manusia duniawi saja. Ya, terus? Yang belum dewasa dalam Kristus. Perhatikan, yang belum dewasa dalam Kristus. Karena pertama, dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak memiliki Roh Kudus. Dia tidak menjadi manusia yang rohani. Tapi manusia yang duniawi, yang dipikirkan apanya semuanya tentang duniawi saja. Sehingga dia tidak bisa memberikan kepada kita makanan yang keras. Karena kita masih belum dewasa dalam Kristus. Ayat yang kedua Mang. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepada. Ya terpaksa. Sudah kadung datang ke gereja, ke rumahnya Tuhan, kemudian nanti masa pulang dengan tidak makan. Ya sudah terpaksa kata Tuhan, ku beri susu lah. Terus? Bukanlah makanan keras. Bukanlah makanan keras. Susu saja yang diberikan. Ya seperti kita, susu dicampur kacang hijau apa semuanya. Ya, tapi tetap itu makanan yang ringan, makanan bubur, bukan makanan orang dewasa. Tidak bisa menjadikan kehidupan itu sempurna. Dalam arti memiliki kedewasaan. Karena makanannya adalah susu. Terus Mang? Sebab kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu belum dapat menerimanya. Makanan keras itu, ya maaf ya, ini memang jujur bukan hal yang gampang. Bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jangan kita mengecilkan Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk ini. Tuhan bisa mempermudah kita. Tuhan bisa menolong kita. Sekalipun ini sukar. Sekalipun ini tidak gampang. Tuhan akan memudahkan. Karena Tuhan punya kuasa. Punya kemampuan. Oleh karena itu. Teruskan Mang. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini yang saya takutkan. Sampai sekarang pun kita belum bisa menerima pengajaran ini. Sama dengan kita belum mempunyai imam besar, Yesus. Jadi imam besar kita yang lama dulu lah. Sistem Taurat itu. Nanti kita akan perdalam yang lainnya ya. Tapi pada kesempatan ini, jangan sampai sekarang kita belum menerima makanan yang keras ini. Fatal kita. Terus Mang. Ayat 3. Iya. Karena kamu masih manusia duniawi. Karena kalian masih dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Ya, terima kasih dulu Mang. Ya,
Karena kita kontradiksi dengan Tuhan, dengan rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan itu menginginkan kita ini untuk menjadi kehidupan yang rohani. Sementara keinginan kita masih duniawi. Jadi Roh Kudus, ayo rohani, enggak ayo jasmani. Ayo rohani, roh daging kita, keinginan kita, yang kita inginkan ini masih duniawi saja. Saya butuh Tuhan, saya ingin hal-hal yang rohani, yang jasmani ini. Saya ingin yang hal duniawi ini. Sementara Roh Kudus enggak mau yang duniawi. Maunya Roh Kudus ini kita menjadi kehidupan yang damai, yang penuh dengan kasih terutama, membuahkan buah-buah roh. Tapi kita masih bukan manusia yang dikuasai roh. Kita masih dikuasai oleh duniawi. Akhirnya terjadilah. Teruskan ayat 3 itu selesaikan. Sebab ya, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Cirinya manusia duniawi itu pertama iri hati terus ini. Ya, kecemburuan sosial ini ya. Iri hati kalau orang diberkati, kenapa dia berkati saya tidak? Macam-macam sudah. Nanti akhirnya sudah pemikirannya sudah lain-lain sudah ke arah itu. Iri hati. Dan yang paling parah adalah berkelahi. Ini sudah menjadi trending topik. Gereja-gereja itu isinya. Bahkan, tambahkan ayat 4 Mang. Nanti kita perdalam ini. Ayat 4. Ya. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bukan rohani? Bukan manusia rohani, manusia duniawi, tandanya apa? Kelompokisme. Kau bukan golonganku. Padahal sebenarnya Kristus Bapa satu, Kristus satu, tubuh Kristus satu. Jadi itu. Tapi kita nggak pernah satu. Perkelahian. Iri hati satu yang udah. Nanti kita perdalam ayat ini. Tapi yang saya ingin tekankan, jangan sampai sekarang ini kita tidak memperoleh pelayanan dari Yesus sebagai imam besar menurut pola Melkisedek, karena ini berupa makanan yang sama dengan kita tidak makan makanan yang keras. Ya, akhirnya kita tidak bisa mencapai kesempurnaan dalam arti kedewasaan rohani. Tidak akan bisa. Bahkan kalau sampai sekarang ini, saya terjur sangat bersyukur, berterima kasih. Sedangkan kedatangan kalian ke sini saja, saya katakan kepada kalian sejak awal, kalau kalian bisa menerima makanan ini, saya bersyukur, berterima kasih. Karena ini kebutuhan kami. Jangan sampai kami tidak makan makanan yang keras ini. Kita nanti akan tidak sampai kepada tujuan kita mengikut Tuhan. Sampai menjadi kehidupan yang diberi oleh Tuhan kuasa untuk tidak dapat dibinasakan. Jangan sampai di situ memperoleh keselamatan. Itu sebabnya, sedikit ya kalau saya coba sampaikan kepada saudara dan saya. Kalau makanan ini dicairkan, bisa saja kita perlu keselamatan, kita perlu berkat apa semua. Tapi sifatnya itu masih kebutuhan duniawi. Tidak kebutuhan rohani. Yang kepingin masuk ke dalam ruangan maha suci. Masuk di dalam daerah kesempurnaan itu. Untuk tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Ya, masih dipertanyakan oleh Tuhan. Belum tentu Tuhan bisa menjamin kehidupan kita untuk bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan mengharuskan kita sempurna. Supaya sama seperti Bapa yang sempurna. Tujuannya supaya kita tinggal bersama Dia. Jadi nanti kita hari lebih dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Jangan kita semakin jauh. Ya, semoga apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada siang hari ini
pada season yang ke-35 ini memberkati saudara dengan makanan yang spesial, yang saya katakan makanan yang sangat istimewa ini. Makanan yang memang keras. Sekali lagi, makanan yang keras. Kata-kata keras ini bukan hal yang gampang. Ya, ada satu cerita sedikit saya tambahkan. Pada waktu Yesus menyampaikan bahwa dia itu, siapa yang makan dagingku, siapa yang minum darahku, dia mendapatkan makanan yang sesungguhnya yang datang dari surga. Mulailah mereka bertengkar, murid-murid yang lain. Masa ini ajaran keras ini, makanan keras ini. Jadi ini memang orang yang menerima Yesus sebagai imam besar, tugasnya imam besar adalah mempersembahkan persembahan untuk korban penghapus dosa. Dan korban itu adalah Yesus sendiri. Dia sediakan tubuhnya, dia sediakan dirinya untuk menjadi korban, dan darahnya dipakai untuk membersihkan kita, supaya kita menjadi kehidupan yang disempurnakan. Oh, oleh karena itu kita patut berterima kasih, terutama saya dalam pergumulan saya panjang, pada akhirnya sekarang ini Tuhan mengungkapkan kepada saudara dan saya tentang pelayanan Tuhan sebagai imam besar yang merupakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan. Ya, oleh karena itu, untuk itu kita patut berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Semoga kekurangan kita sebagai manusia yang saya merasa ditegur oleh Tuhan, kelambanan kita, kebodohan kita ini yang seringkali membuat kita tidak bisa memperoleh makanan ini. Bahkan keinginan kita yang duniawi itu sampai sekarang Tuhan belum bisa. Bayangkan kalau sampai sekarang. Mana tahu Tuhan bulan datang-datang, sekarang kita masih belum disempurnakan. Apa kita diangkat oleh Tuhan? Ditinggal. Ya. Semoga kehadirannya Tuhan Yesus Kristus yang telah mencapai kesempurnaan ketika datang ke dunia, ketika dia menjadi manusia, dia bergumul, dia belajar taat terhadap apa yang dideritanya, dan akhirnya dia mencapai kesempurnaannya itu. Kemudian dia dipanggil oleh Allah menjadi imam besar menurut pola Melkisedek. Inilah kehadiran dia, inilah yang akan menjadi santapan rohani kita, agar supaya kita dapat makanan yang keras, pengajaran yang lebih tinggi dari pengajaran dasar tentang Kristus itu, supaya kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Semoga pengajaran yang sangat penting ini dapat saudara terima dan juga saya terima, karena ini merupakan satu pemeliharaan yang khusus kepada kita semua, agar supaya kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek memberkati saudara dan memberkati saya. Amin.